Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Nadifa Alfipuri Jelita. Apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan belajar soal dan latihan tentang KSN Astronomi. Sebelum itu, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Mengenal gerak langit dan tata koordinat benda langit. Yang pertama adalah A. Gerak semu benda langit. Gerak semu benda langit ini dikenal sebagai gerak yang kita amati dari bumi, di mana ketika kita mengamati benda-benda langit, maka akan terlihat benda-benda langit tersebut terbit di timur dan tenggelam di barat. Karena bumi berotasi dengan arah yang sebaliknya, yaitu dari barat ke timur. Maka gerak semu ini dapat teramati. Lintasan gerak benda-benda langit yang terbit di timur dan terbenam di barat dinamakan lintasan harian benda langit. Lintasan harian ini terlihat berbeda jika kita mengamatinya dari lintang yang berbeda. Jika kita berada tepat di khatulistiwa, kita akan mengamati lintasan harian benda-benda langit tersebut tegak lurus terhadap horizon. Yang kedua adalah B. Trigonometri bola. Dalam meninjau posisi suatu benda langit untuk suatu keperluan, seperti misalnya menghitung waktu terbit dan tenggelam suatu benda-benda langit, maka kita sangat memerlukan matematika dalam memecahkannya, terkhusus ya trigonometri bola. Trigonometri bola membahas hubungan antara sudut-sudut dan sisi sebuah segitiga bola. Sebuah segitiga bola adalah segitiga di permukaan bola yang sisinya merupakan bagian dari lingkaran besar. Busur AB adalah bagian dari lingkaran besar ABT, BC adalah bagian dari lingkaran besar BTC, AC adalah bagian dari lingkaran besar lain yang berpusat di pusat bola P. Berikut ini adalah beberapa sifat dari segitiga bola yang dapat bermanfaat dalam melakukan analisa. Yang pertama, jumlah ketiga sudut tidak harus 180 derajat. Yang kedua, jarak sudut atau panjang busur antara sebuah lingkaran besar dan kutubnya adalah 90 derajat. Yang ketiga, panjang busur salah satu busur segitiga bola yang menghadap sudut yang berada di kutubnya adalah sama besar dengan sudut tersebut. Pada segitiga bola berlaku rumus-rumus kosinus. Cos A sama dengan cos B kali cos C ditambah sin B dikali sin C dikali cos A. Cos B sama dengan cos A dikali cos C ditambah sin A kali sin C kali cos B. Cos C sama dengan cos B kali cos A ditambah sin B kali sin A kali cos C. Dari rumus sinus, sin A per sin A sama dengan sin B per sin B. Sin A per sin A sama dengan sin C per sin C. Sin C per sin C sama dengan sin B per sin B. C adalah sistem koordinat geografis. Sistem koordinat geografis digunakan untuk menunjukkan suatu titik di bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Bila kita melihat sebuah bola bumi atau globe, biasanya kita akan melihat garis-garis yang melintang dan membujur. Padahal garis-garis ini pada kenyataannya tidak ada di permukaan bumi. Garis-garis ini memang garis-garis khayal yang disengaja dibuat untuk mempermudah kita dalam melihat posisi dari suatu lokasi di permukaan bumi. D. Tata koordinat horizon. Dalam tata koordinat horizon ada dua buah titik utama yang menjadi kutub, yaitu zenit dan nadir. Titik zenit adalah suatu titik khayal pada bola langit dan tepat berada vertikal di atas kepala pengamat. Titik nadir sebaliknya merupakan titik yang berada pada bola langit tepat di bawah kaki pengamat. Lingkaran lintang terbesar disebut dengan lingkaran horizon yang merupakan perpotongan antara peluasan bidang datar tempat pengamat itu berdiri atau sering disebut dengan bidang horizon dengan bola langit. Di daerah pegunungan memang agak sulit membayangkan lingkaran horizon ini. Akan tetapi jika kita berada di tepi pantai, maka perpotongan antara kaki langit dengan permukaan laut dapat dipandang sebagai lingkaran horizon. Pada lingkaran horizon terdapat 4 titik istimewa yang disebut dengan titik kardinal, yaitu utara, timur, barat, dan selatan. Ada sebuah lingkaran vertikal yang istimewa yaitu meridian pengamat. Lingkaran ini adalah lingkaran yang melalui titik utara, zenit, dan titik selatan nadir. Jika langit dibagi dua sama besar menjadi belahan barat dan timur, maka lingkaran meridian inilah pemisahannya. Di lingkaran inilah semua bintang-bintang mencapai titik tertinggi, kulminasi atas, dalam peredaran hariannya. Lingkungan meridian bagi dua
Pengamat yang berada di dua tempat yang berbeda, maka akan berbeda pula. Pengamat yang berada tepat di titik kutub utara atau titik kutub selatan bumi tidak dapat menentukan meridian. Di sana, semua bintang tidak pernah berubah tingginya sehingga tidak dapat ditentukan kulminasi atasnya. Nah, berdasarkan materi dan rumusan di atas, mari kita latihan soal-soalnya ya. Untuk soal yang pertama, solusi yang diambil untuk mengatasi aberasi sferis pada teleskop dengan cermin adalah A. Melapisi cermin dengan lapisan merkuri, B. Memberi tambahan lensa di depan cermin sebelum cahaya tiba di cermin utama, C. Menggunakan cermin parabola bukan cermin dari potongan bola atau lingkaran, D. Membuat cermin dengan ketebalan berbeda untuk tiap kelengkungan, E. Menggunakan cermin mozaik dengan bentuk heksagon. Untuk menanggulangi aberasi sferis pada cermin cekung, orang menggunakan cermin parabola, bukan cermin potongan dari bola atau lingkaran. Jadi jawabannya adalah C. Pertanyaan yang kedua, pengukuran massa bintang neutron dalam suatu sistem ganda memberikan nilai. Hubungan massa radius bintang neutron masih bisa dinyatakan dengan berbagai model, seperti ditunjukkan dalam gambar di bawah ini. Rasio kerapatan rata-rata bintang neutron jika menggunakan model WWF1 dan MS1b adalah, jadi menurut gambar, bintang neutron bermassa 1,4 m memiliki radius WWF1 10,5 km dan radius MS1b 14,8 km. Rasio densitas untuk massa yang sama tetapi radius berbeda yaitu radius MS1b per radius WWF1 pangkat 3. Jadi hasilnya 2,8. Yaitu yang E. Pertanyaan selanjutnya yaitu berapa jumlah terdekat bulan purnama yang perlu muncul agar langit malam seterang langit siang yang diterangi matahari. Diberikan magnitudo visual semu bulan purnama adalah min 12. Maka MV matahari dikurang MV bulan sama dengan min 2,5 log E matahari per E bulan. Jadi E matahari sama dengan 8,32 kali 10 pangkat 5 atau beberapa ratus ribu. Jadi jawabannya adalah D, beberapa ratus ribu. Pilihlah pernyataan yang tepat tentang pengamat bintang di langit menggunakan teropong optik landas bumi. Pernyataan yang pertama, teropong optik landas bumi umumnya dibangun di tempat yang tinggi untuk meminimalisasi kelembapan dan gangguan atmosfer. Yang kedua, fokus objektif teropong dibuat panjang untuk memperbesar ukuran citra bintang jauh yang ingin diamati. Yang ketiga, ketajaman citra bintang yang diperoleh dibatasi oleh seeing lokasi pengamatan. Yang keempat, teropong dengan fokus panjang tidak bisa dan tidak pernah digunakan untuk mengamati objek membentang yang ukurannya besar karena medan pandangannya lebih luas daripada ukuran objek tersebut. Untuk pernyataan yang pertama, observatorium di permukaan bumi umumnya dibangun di lokasi yang tinggi untuk menghindari udara lembab, awan, serta meminimalisasi pengaruh atmosfer. Jadi pernyataan 1 benar. Yang kedua, teleskop dibuat panjang tidak untuk memperbesar citra bintang karena bintang merupakan objek titik. Pernyataan 2 salah. Yang ketiga, sebaik apapun instrumen yang digunakan, citra bintang yang tajam tidak akan bisa diperoleh jika seeing di lokasi pengamatan buruk. Jadi pernyataan 3 benar. Teknik mozaik biasa dilakukan untuk pengambilan citra objek-objek membentang menggunakan teleskop dengan fokus objektif panjang. Jadi pernyataan 4 salah. Jadi jawabannya adalah B, 1 dan 3 benar. Pertanyaan selanjutnya, sebuah satelit diorbitkan pada ketinggian 36.000 km untuk memonitor lalu lintas di suatu negara. Agar satelit mampu mengamati hingga ketelitian 5 meter pada rentang cahaya tampak yang berpusat di panjang gelombang 5.500 angstrom, serta cost efisien, satelit itu harus disertai teleskop dengan diameter resolusi angular yang diperlukan sama dengan 5 meter per 36 juta meter sama dengan 1,39 kali 10 pangkat min 7 radian. Untuk mencari diameter teleskop akan sama dengan 1,22 lambda dibagi 1,39 kali 10 pangkat min 7 akan menghasilkan 4,83 meter. Jadi jawabannya adalah C. Pertanyaan selanjutnya, rasi zodiak melatar belakangi peristiwa gerhana bulan total pada 28 Juli 2018 lalu adalah, pada tanggal tersebut matahari sedang memiliki latar belakang rasi Cancer.
Gerhana bulan total terjadi ketika RA bulan dan matahari terpisah sekitar 12 jam. Letak mereka di langit berseberangan. Rasi zodiak di seberang Cancer adalah Capricorn. Jadi jawabannya adalah B, Capricorn. Pertanyaan selanjutnya, andai kerapatan atmosfer bumi setengahnya dari yang sekarang, maka A. Kenampakan gerhana bulan total akan semakin merah. B. Kenampakan gerhana matahari total akan kurang gelap. C. Pesawat perlu sayap 2 kali lebih luas untuk tetap terbang dengan laju dan ketinggian yang sama dibanding dengan yang sekarang. D. Ekstinsi atmosfer bumi bertambah. E. Kita mendapatkan tambahan waktu untuk mengamati objek-objek langit karena efek refraksi di dekat horizon akan meningkat. Jawabannya adalah gaya angkat pesawat sebanding dengan kerapatan udara dan luas sayap. Jika kerapatan udara menjadi setengahnya yang sekarang, gaya angkat pesawat juga akan turun setengahnya. Untuk mempertahankan nilai yang sama, luas sayap pesawat harus dibuat 2 kali lipat. Jadi jawabannya adalah C. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu given an ideal gas air cylinder with stops, 2 black things in the middle of the cylinder, and a frictionless piston, the black box currently at the top of cylinder, with area 0.2 meter square, stop height of 1 meter, and total height of 2 meter. Look at the following figure. At initial state, P1 equals 2 kPa and T1 equals 500 degrees Celsius with cooling under isobaric process. Find the temperature when the piston reaches the top. In this case, we have to use temperature 2 equals a half of temperature 1. So the answer is 250 degrees Celsius. So the answer is C. Pertanyaan selanjutnya, perbandingan lama waktu yang diperlukan untuk menguapkan 100 mm air di bejana dengan hanya mengandalkan panas matahari jika dilakukan di bumi dan di Mars, mengorbit matahari pada jarak 1,5 SA adalah, anggap kondisi lingkungan air bejana sama antara di bumi dan di Mars. Pembedanya hanya radiasi matahari yang sampai saja. Perbandingan flux yang tiba di Mars dan di bumi akan F Mars per F bumi sama dengan D bumi per D Mars pangkat 2, jadi 4/9. Dengan demikian, untuk memperoleh kalor yang sama, orang di Mars perlu waktu 9/4 kali lebih lama dibandingkan orang di bumi. Waktu ini akan sebanding juga dengan laju penguapan dengan menganggap variabel-variabel lain tetap, tekanan dan temperatur lingkungannya misalnya. Jadi jawabannya adalah D. Ternyata fisika sangat mudah ya, asalkan kita rutin berlatih. Jangan lupa belajar dan berlatih serta banyak baca bukunya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.